Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mulai persekutuan doa Sabtu Sunyi di GKJ Pekalongan dengan tema Sahabat Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam saat hening. Saat hening selesai. Kita akan memuji nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 454 bait 1. Memasuki votum dan salam dengan litani. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, marilah sebelum kita melanjutkan persekutuan doa Sabtu Sunyi ini, kita bersama-sama menyatukan hati kita dalam doa. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Allah Bapa kami yang rahmani dan rahimi, yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hadir Tuhan, kehadirat-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan, untuk mengucap puji syukur dan terima kasih atas semua berkat yang Tuhan telah limpahkan kepada kami sampai pada hari ini. Bapa, pada kesempatan kali ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama melakukan persekutuan doa Sabtu Sunyi Tuhan, untuk mengenang di mana Engkau telah mati di kayu salib Tuhan, dan kami menunggu kebangkitan-Mu Tuhan. Bapa di surga, kiranya Tuhan berkati Tuhan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Hadirlah tempat ini Tuhan, berkati acara hari ini. Terima kasih Tuhan, doa yang tiada sempurna ini kami alaskan dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 401 bait 1 dan 2. Makin dekat Tuhan kepadamu dan selanjutnya.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada persekutuan doa Sabtu Sunyi ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan, menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menghampiri tahta-Mu kembali, mengucap syukur serta terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami, datang di tengah-tengah kami. Tuhan, berfirman-Lah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama persiapkan Alkitab kita. Kita buka dari Injil Matius 27 ayat yang ke-57 sampai dengan 61. Matius 27 ayat 57 sampai 61. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkannya untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Demikian firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, renungan pada saat ini diberi tema Sahabat Yesus Kristus. Saudara, ada sebuah istilah dalam bahasa Jepang, yaitu hikikomori. Istilah hikikomori dicetuskan oleh Dr. Tamaki Saito, seorang psikolog Jepang. Hikikomori adalah sebuah fenomena sosial di Jepang, di mana seorang menarik diri dari lingkungan sosialnya. Jangankan waktu seseorang untuk menarik diri tersebut sangat lama, berbulan-bulan, bahkan hingga bertahun-tahun. Fenomena ini tentu berdampak besar bagi keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Dalam hakikatnya, sebagai makhluk sosial, kebutuhan membangun relasi dan interaksi dengan orang lain tidak bisa dihindarkan. Sayangnya, perubahan budaya dan percepatan dunia mulai mengikis kebutuhan bersosialisasi. Hikikomori dikhawatirkan membuat manusia menjadi cenderung egois dan individualisasi atau individualitis. Ditambah dengan persoalan komunikasi yang sering menimbulkan konflik dan luka hati. Maka menjaga jarak dengan orang lain sering menjadi pilihan di masa kini. Dalam situasi dunia baru yang sedang berlangsung, banyak orang merasakan kesendirian di tengah-tengah keramaian. Mereka cenderung dan enggan menggabungkan atau bergabung dengan pertemanan-pertemanan.
Meskipun sebenarnya dia sangat membutuhkan itu semuanya. Berteman saja sulit, apalagi menemukan sahabat. Sahabat seringkali dimaknai sebagai orang-orang pilihan dan komunitas pertemanan yang dirasakan lebih akrab dan bisa dipercaya. Seorang sahabat memiliki ruang hati yang lebih spesial dan menjadi rekan perjalanan agar tidak merasakan kesendirian. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kesendirian, di Sabtu Sunyi oleh gereja dimaknai sebagai masa di mana umat mengenang Yesus dalam menghadapi kesendirian, kesepian, dan juga kesunyian di dalam kubur. Yesus tak hanya mengalami derita, ia bahkan mengalami kematian. Syukurlah, kisah Sabtu Sunyi juga memperlihatkan adanya orang-orang yang masih peduli kepada Yesus di hari kematiannya. Di dalam bacaan kita tadi, Matius 27 ayat 57 sampai dengan 61, ada beberapa tokoh yang menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Di antaranya yang pertama adalah Yusuf, orang dari Arimatea. Ia adalah murid Yesus. Yusuf dari Arimatea ini berani menghadap Pontius Pilatus untuk meminta jenazah Yesus agar dapat dipulosoro atau dirawat dengan selayaknya. Bahkan Yusuf merelakan kuburnya yang masih baru sebagai tempat untuk membaringkan jenazah Yesus. Tindakan Yusuf ini merupakan bentuk kepeduliannya kepada Yesus, yaitu gurunya. Ia menunjukkan sikap persahabatan dan hormat meskipun Yesus sudah mati. Yang kedua adalah Maria Magdalena, dan juga ada Maria yang lain pada ayat yang ke-61 tadi. Mereka berdua nampaknya merupakan pengikut Yesus yang setia. Bahkan sampai detik-detik kematian dan penguburannya pun, kedua Maria ini mendampingi Yesus. Mereka duduk di depan kubur Yesus. Nah, sikap kedua Maria tersebut juga dapat dimaknai sebagai sikap kasih dan kepeduliannya kepada Yesus. Menunjukkan sikap seorang sahabat yang sejati, menemani Yesus yang sedang berada dalam kematian yang sepi dan sunyi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita kembali mengingat tema besar di masa Paskah ini, kita akan menemukan dua kata kunci, yaitu rekonsiliasi dan persatuan. Keduanya mensyaratkan relasi yang penuh persahabatan. Setidaknya ada dua sisi yang dapat kita renungkan. Yang pertama, sudahkah kita menjadi sahabat bagi Yesus? Berkaca dari tindakan Yusuf, orang Arimatea, dan kedua Maria dalam bacaan kita tadi, kita dapat belajar tentang ketulusan untuk menjadi teman, bahkan sahabat bagi Yesus. Dalam arti memberikan diri untuk menyenangkan hati Yesus. Maka sikap kita sesehari adalah sikap yang bersahabat bagi Yesus. Jika kita meyakini bahwa tindakan kita menyenangkan hati Yesus, kita akan selalu merasa menjadi sahabat Yesus, bukan malah mendukakan hati Yesus. Yang kedua, menjadi sahabat bagi Yesus juga berarti menjadi sahabat bagi sesama kita.
Semoga relasi-relasi yang kita bangun, entah itu di tengah keluarga maupun di dalam gereja, di dalam masyarakat, merupakan relasi yang bersahabat dan bukan relasi yang berseteru. Spirit persahabatan inilah yang perlu terus kita pupuk di tengah dunia yang penuh dengan permusuhan ini. Semua orang butuh persahabatan. Mari menjadi orang-orang yang mau bersahabat seperti Tuhan Yesus sebagai sahabat kita semuanya. Dia merelakan untuk mati di kayu salib guna menebus dosa-dosa kita. Semuanya itu hanya Allah yang memampukan kita untuk berbuat. Amin. Mari Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan dan merenungkan ini, kita mengambil saat teduh untuk merefleksikan firman Tuhan tadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Marilah persembahan yang akan kita kumpulkan, kita persiapkan dan kita iringi dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 401 bait yang ketiga dan yang keempat. Mari kita satukan hati kita dalam doa syukur dan doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur ya Bapa, acara renungan Sabtu Sunyi ini bisa berjalan dengan baik.
Terlebih saat ini, kami bersyukur kepadamu, Engkau telah mengingatkan kami untuk selalu melakukan rekonsiliasi, baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama kami maupun lingkungan kami. Engkau ingatkan kami untuk selalu menjaga persatuan dalam hidup kami. Mampukan kami ya Bapa untuk selalu sadar bahwa diri kami adalah bagian dari kehidupan masyarakat di sekitar kami. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami juga menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami teringat sanak saudara kami, keluarga kami yang saat ini sedang menderita sakit. Kami percaya tangan-Mu yang penuh kasih akan menyembuhkan. Untuk saudara-saudara kami yang berada dalam masalah ya Bapa, berikanlah kekuatan, berikanlah jalan keluar, karena kami percaya dengan bergantung pada tangan-Mu, segala masalah akan dapat diselesaikan. Saat ini pula ya Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami, untuk cucu kami yang barangkali berada di luar kota maupun yang ada di dalam kota. Kami mohon rengkuhan tangan kasih-Mu selalu menyatukan kami. Ya Bapa, pada kesempatan ini pula kami berdoa untuk pelayanan di GKJ Pekalongan. Bapak Pendeta, para majelis, komisi, kelompok maupun warga, berkatilah kami ya Bapa, sehingga apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya di tahun-tahun yang akan datang ya Bapa, kami begitu dalam kondisi yang sulit. Namun kami percaya di dalam Tuhan selalu ada pencerahan. Bapa, pada kesempatan ini pula kami mengumpulkan persembahan. Berkatilah sehingga dapat menjadikan pelebaran kerajaan Tuhan, kemuliaan nama Tuhan di bumi ini. Sanak saudara kami yang mengelola persembahan ini kiranya Bapa berkati agar dapat mengelola persembahan dengan baik. Ya Bapa, seluruh hidup kami, dosa-dosa kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, persiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara, mari melanjutkan kehidupan dengan berlandaskan iman pada Allah. Kiranya Allah memampukan kita. Jadilah sahabat bagi Yesus Kristus dalam setiap keadaan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita menjadi sahabat Yesus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, kini dan selamanya. Amin. Marilah kita tutup renungan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 375, bait yang pertama, Saya Mau Ikut Yesus, dan selanjutnya.